Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Ini adalah vlog keseharian aku, dan untuk video kali ini aku mau sharing apa aja sih suka dukanya memiliki usaha toko sembako di rumah seperti ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat teman-teman, ini aku lagi bongkar-bongkar belanjaan. Mungkin yang lagi nonton video aku ini juga memiliki usaha toko sembako di rumah sama seperti aku. Ya, mungkin yang lagi nonton channel aku juga ini toko sembakonya bisa jadi yang lebih besar, lebih luas, atau bahkan lokasinya strategis, nggak kayak aku. Ini toko sembako aku tuh cuman di dalam perumahan ya teman-teman. Atau ada juga yang sama kayak aku, usaha toko sembakonya tuh di pedesaan, di perkampungan, atau dalam perumahan ya. Pokoknya dimanapun itu semoga lancar dan barokah ya teman-teman. Atau mungkin ada yang masih berangan-angan kepingin buka toko sembako kayak aku gini ya. Yuk teman-teman, disimak videonya. Ya, kebanyakan orang-orang kalau melihat pedagang sembako kayak kita gini berpikir itu hidup kita enak di rumah aja, cukup jaga toko nanti duitnya yang datang sendiri ke rumah gitu kan. Tiap hari tuh mainnya duit, pokoknya kita tinggal di rumah cukup jaga toko aja, duitnya tuh bakalan datang kayak gitu. Ya pokoknya orang tuh mikirnya tuh toko sembako kita tuh yang enak-enaknya aja ya teman-teman. Bahkan ada juga tuh yang mikir kalau misalnya kita mau jajan atau mau makan apa aja, gampang sisa ngambil aja di kios, kehabisan stok bahan enak ambil aja di kios kayak gitu. Atau mungkin udah capek jaga toko terus kepingin jajan, kepingin ngemil di luar, uangnya ada karena kan sisa ambil aja di laci toko. Ya kayak gitulah ya, memang suka dukanya jualan toko sembako ini. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau jaga toko sembako ini tuh nggak capek ya teman-teman. Nah, makanya di sini aku mau bahas kalau usaha toko sembako ini tuh nggak cuman enaknya aja teman-teman, ada juga dukanya, tapi nggak semua duka juga sih ya. Pokoknya yang namanya usaha, yang namanya kerja ya pastinya capek, yang pastinya melelahkan, tapi yang paling penting itu kita menikmati apa yang kita kerjakan, kita mencintai apa yang kita kerjakan kayak gitu. Jadi yang pertama di sini mungkin aku mau bahas sukanya aja dulu ya teman-teman, supaya teman-teman yang kepingin mau buka usaha toko sembako atau yang masih berangan-angan memiliki toko sembako itu semakin termotivasi untuk membuka usaha toko sembako atau usaha apa aja mah yang penting halal. Nah, yang pertama, jika kita memiliki usaha toko sembako seperti ini, kita itu adalah bosnya. Mau itu besar kecilnya usaha atau mau besar kecilnya pendapatan kita, kita adalah bosnya. Jadi kita bisa mengatur sendiri waktu kita kayak gitu. Kita bisa bebas mengatur, mengelola, pokoknya apapun yang kita lakukan itu nggak bakalan ada yang marah. Mau kita bukanya on time, mau kita bukanya agak siangan, mau kita ada urusan, kita tutup sebentar tokonya, itu nggak bakalan ada yang komplain ya teman-teman. Karena kita sendirilah yang sebagai bosnya di sini. Kemudian yang kedua, memiliki usaha toko sembako ini tuh kerjanya santai dan udah pasti gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kita cuma jaga warung, ketika ada pembeli datang kita layani dengan baik, dengan ramah kayak gitu. Nah, setelah pembelinya udah pulang, nah kita udah bisa santai-santai, entah itu main HP, nonton TV, atau kalau misalnya ada pekerjaan rumah yang tertunda kita bisa sambil beberes kayak gitu teman-teman.
Ya kayak aku pribadi, waktu luang aku tuh biasanya aku pakai buat edit video atau nonton video teman-teman kayak gitu. Kan ada waktunya kita beberes, ada waktunya kita fokus jaga toko. Nah, pada saat fokus jaga toko itu, pada saat pembeli udah sepi atau udah pulang kayak gitu, biasa pokoknya aku menyempatkan buat nonton-nonton YouTube kayak gitu, buat nyari-nyari ide gitu ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang bisa jahit bisa sambil jahit juga, dan yang punya anak bisa sambil ngomong anak. Ya pokoknya yang namanya usaha toko sembako ini kan gak selalu sepi dan gak selalu rame. Jadi ya kita bisa atur sendiri waktu kita. Kemudian yang ketiga, enaknya memiliki usaha toko sembako sendiri itu, keuntungan itu 100% milik kita. Apalagi yang toko sembakonya masih kayak aku gini, belum ada karyawan, jadi otomatis 100% kita sendiri yang mengelola, mengatur keuntungan dari toko sembako ini. Nah, karena keuntungan 100% milik kita, otomatis kan kita bisa mengatur berapa persen sih uang yang bisa kita tabung, berapa persen buat sedekah, atau berapa persen lagi yang kita bisa putar balik jadi modal untuk melengkapi usaha toko sembako kita ini. Kemudian yang keempat, enaknya memiliki usaha toko sembako itu terutama untuk di wilayah perumahan ya teman-teman, itu tanpa kita sadari kita tuh menjadi terkenal. Terkenal dalam artian di sekitaran komplek gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukan terkenal, tapi bisa dibilang lebih dikenal gitu ya teman-teman. Apalagi kan rumah aku ini tuh bisa dibilang orang-orangnya tuh jarang keluar rumah. Apalagi tetangga kanan kiri tuh menurut aku tuh kayak kadang malah nggak saling akrab, nggak saling sapa karena memang sama-sama sibuk. Tapi karena mereka ada kebutuhan, otomatis kan pasti mereka akan mendatangi toko sembako terdekat di daerah mereka. Dan kebetulan di perumahan aku ini yang jualan kayak aku ini tuh cuma 2 teman-teman. Nah, salah satunya toko sembako aku. Jadi kan otomatis yang datang belanja di toko sembako aku ini tuh datang dari berbagai kalangan. Jadi bukannya mau sombong atau gimana ya teman-teman, meskipun usaha toko sembako aku ini masih terbilang kecil, tapi banyak juga kok tetangga-tetangga yang dari menengah ke atas mau juga belanja di toko sembako aku ini. Bahkan banyak yang pengusaha-pengusaha, bapak dosen, pak jaksa, apalagi ya, raja kos, ya pokoknya dari berbagai kalangan gitu ya teman-teman, semua mau kok datang belanja di sini. Bahkan sempat ada ibu-ibu yang cerita ya, mampir di toko aku sambil cerita, dia tuh katanya habis teleponan sama anaknya, di sini ibu itu belum ada teman, tetangga kanan kiri tuh pada sibuk. Tapi bagi ibu itu katanya teman dia itu ya ini, aku ini yang punya toko sembako, karena kan beliau datang belanja sambil cerita, sambil curhat, sambil ngobrol kayak gitu ya teman-teman. Jadi pentingnya sosialisasi di situ ya teman-teman. Ya, jadi dengan adanya toko sembako seperti ini, meskipun kecil, tapi menurut aku pergaulan kita tuh bisa menjadi luas teman-teman. Karena siapapun yang akan mampir di toko kita ini tuh pasti akan lambat laun itu kita akan akrab kayak gitu teman-teman. Dan yang kelima, enaknya memiliki usaha toko sembako di rumah itu, menurut aku tiap hari tuh seperti hari libur. Ya, karena aku merasakan pernah kerja di kantoran, jadi aku tuh tahu banget yang namanya bangun tidur itu harus siap-siap pergi ke kantor, perjalanan jauh, pulang capek kayak gitu teman-teman. Dan jarang banget ada waktu buat keluarga kayak gitu. Tapi semenjak aku buka usaha toko sembako di rumah ini, alhamdulillah setiap hari tuh rasanya seperti hari libur. Jadi enaknya menurut aku itu yang paling utama kita bisa selalu kumpul sama keluarga. Dan kalau misalnya suami aku udah berangkat ke kantor, aku bisa sama ibu aku, kita bisa ngobrol, pokoknya menghabiskan banyak waktu luang kayak gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang udah memiliki anak, kalian pasti bisa banget mengatur waktu kalian antara ngomong anak sambil jaga toko.
Dan untuk pekerjaan rumah juga insya Allah nggak bakalan terbengkalai ya teman-teman. Sisa kalian aja yang menentukan yang mana skala prioritas menurut kalian, yang mana prioritas untuk dikerjakan. Apakah itu urus anak atau beres-beres atau masak. Nah itu kalian bisa atur sendiri waktu kalian. Tapi dibalik enaknya kita memiliki usaha toko sembako, tentu aja ada juga nggak enaknya teman-teman. Kalian pasti udah nggak asing lagi ya yang namanya usaha toko sembako ini tuh masalah yang paling klasik itu adalah orang-orang yang berutang. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal-awal pasti tahu ya kalau aku tuh pernah ada yang ngutang di kios aku, dan yang ngutang itu kebetulan bukan tetangga teman-teman, melainkan tukang yang kerja di perumahan ini. Ya karena gaji mereka itu mingguan, mereka tuh digajinya setiap hari Sabtu. Jadi mereka tuh setiap hari ngambil, aku catat. Bahkan aku tuh punya 3 buku khusus untuk orang-orang yang berbeda. Jadi kalau orang itu yang kayak apa ya, intensitas pengambilannya tuh sering, itu aku khususin 1 buku. Tapi untuk yang pengambilannya sedikit atau jarang itu juga paling aku kayak 1 buku itu buat rame-rame. Dan ada juga kan kayak masjid ini kan kebetulan lagi dikerja, jadi kan pembukuannya itu aku tuh apa ya, pokoknya bendahara tersebut bayar di kios aku itu sebulan sekali teman-teman. Jadi memang aku juga buatin buku khusus untuk apa ya, pengambilan masjid gitu. Kalau di aku pribadi sih insya Allah utang tersebut itu bukan menjadi masalah ya teman-teman, karena kan memang jelas pembayarannya kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang baru merintis atau modal kecil, ya aku sarankan lebih baik beri pengertian ke orang-orang sekitar, tetangga-tetangga kalian untuk tidak berutang, karena kan ya ngertilah yang namanya usaha seperti ini tuh untungnya tipis. Jadi keuntungan itu akan kita pakai lagi buat modal. Kemudian yang kedua, nggak enaknya memiliki usaha toko sembako itu ya otomatis waktu istirahat kita tuh akan berkurang teman-teman. Sering kali terjadi ya teman-teman, subuh-subuh baru aja selesai sholat subuh, tiba-tiba udah ada yang ngetok, beri salam, miss call gitu, mau beli token atau mau beli pulsa atau mau beli beras, minyak kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau aku sih disyukuri aja, karena kan ibaratnya uang itu datang ke kita teman-teman. Biasanya orang-orang itu sibuk, bukan sibuk sih, kayak butuh kerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Nah kita ini ibaratnya dibangunkan oleh pembeli gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun itu pokoknya selama kita bersyukur insya Allah akan baik-baik aja. Kemudian yang terakhir, nggak enaknya memiliki usaha toko sembako di rumah itu tentunya pasti kita akan merasakan capek ya teman-teman. Apalagi yang skalanya masih kecil kayak aku gini, apa-apa kan dikerjakan sendiri, mulai dari nyusun barang, belanja kayak gitu itu kan bisa dibilang kita melakukan sendiri. Dan ya tentunya kita harus dapat support juga sih sebenarnya dari pasangan kita gitu. Dan menurut aku pribadi capeknya jaga toko sembako itu justru pada saat lagi sepi teman-teman. Kalau lagi rame itu nggak tahu kenapa, meskipun banyak pelanggan yang datang belanja tuh capek, tapi capeknya tuh senang. Tapi beda kalau sepi capek banget gitu, bengong. Agak ribet juga misalnya kalau kita mau sholat, mau istirahat, itu kan otomatis kita mau nggak mau harus ditutup dulu tokonya, apalagi kalau misalnya yang jaga sendiri. Tapi alhamdulillahnya sih aku nggak pernah kayak gitu. Pokoknya aku jarang banget sih tutup toko ini, karena kan aku bisa ganti-gantian gitu teman-teman sama ibu aku. Jadi kayak aku gini tuh dalam sehari aku bagi waktu istirahat aku tuh 2 kali, tapi sebentar-sebentar, paling lama itu setengah jam, cukup lah setengah jam buat sholat dan istirahat. Jadi seperti itulah teman-teman suka dukanya memiliki usaha toko sembako di rumah seperti aku ini, dan terutamanya kalau yang punya anak pastinya akan lebih repot. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukuri karena kan kita melakukan segala halnya itu kan tetap di rumah, jadi insya Allah bisa kehandle.
Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai atau yang lagi menjalankan usaha toko sembako seperti aku juga. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.